Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadratal Mukarramin, segenap pimpinan Yayasan Indonesia Khatam yang dimuliakan oleh Allah, beserta seluruh jajaran pengurus kesemuanya, Hadratal Afadil, para asatid, para ustadzat, guru-guru Quran, para hufat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hadirin hadirat peserta kajian sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah ruhul hayah dan menjadi mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan, diutus untuk menjadi da'i ilallah, orang yang menyeru ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diutus sebagai pelita yang menerangi. Maka kekuatan umat ini berasal dari Al-Quran. Sejak semula dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kelak di akhir zaman. Kalau kekuatan itu berasal dari Al-Quranul Karim, maka para pemikul Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang menentukan bagaimana kekuatan umat ini di hadapan kekuatan-kekuatan yang lain di seluruh dunia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan di dalam Suratul Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang melekat kepada Al-Quranul Karim akan menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran tersebut. Sebagaimana bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan, maka menjelmalah dia menjadi bulan yang paling mulia, bahkan mengungguli kemuliaan 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Begitu Al-Quran Karim diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, penghulu seluruh bulan-bulan yang ada. Ketika Al-Quran Karim turun dari sisi Allah di Lauhil Mahfudz ke langit dunia, maka malam turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, disebut sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang khairum min alfi syahr, yang diberikan kedudukan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan.
Lebih baik daripada 1000 bulan itu bisa berlipat-lipat sampai jumlah yang tak terbatas dan tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran disampaikan dari langit kepada Rasulullah SAW, maka dia dibawa oleh malaikat. Dia adalah Jibril alaihi salam. Maka begitu dia menjadi malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim, dia menjadi Sayyidul Malaikat, dia menjadi penghulu dari seluruh malaikat. Malaikat yang paling mulia, Sayyiduna Jibril alaihi salam. Ketika Al-Quran itu turun kepada seorang manusia, maka manusia ini menjadi manusia yang paling mulia di sepanjang zaman. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya mengungguli seluruh nabi-nabi, mengungguli seluruh para rasul yang ada 124.000 nabi, 315 rasul yang pernah diutus dan diberi misi dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penyempurna dari seluruh risalah mereka, dan dia menjadi yang paling mulia, mengimami mereka semua di Masjidil Aqsa yang mulia pada saat melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka ketika Al-Quran itu turun, dia turun di 2 tempat. Sebelum hijrah, maka dia disebut sebagai Makkiyah, dan sesudah hijrah, maka dia disebut sebagai Madaniyah. Kota Makkah dan kota Madinatul Munawwarah menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi karena Al-Quranul Karim diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di kedua kota tersebut. Segala sesuatu yang melekat kepada Al-Quranul Karim menjadi sebab kemuliaan baginya. Demikian pula lah para hamalatul Quran, orang-orang yang memikul Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran. Hum ahlullahi fil ardi. Mereka akan menjadi keluarganya Allah di muka bumi, sebab mereka yang menjaga kalamullah, menjaga firman-firmannya Allah, kata-katanya Allah yang disampaikan kepada manusia sebagai tanda kasih sayangnya, yang disampaikan kepada manusia untuk memberi jalan yang lurus, untuk memberi petunjuk menuju ke jalan yang lurus, untuk menjadi hudan, petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk, wal furqan, dan menjadi sebuah kekuatan bagi seorang mukmin untuk mengetahui, membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, terpuji, yang tercela. Kesemuanya itu menjadi satu kemuliaan bagi para pembawanya, pemikulnya, penghafalnya, penjaganya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah dan Rasulnya mengutamakan para ahlul Quran untuk menjadi pelita-pelita umat, sumber dan pilar-pilar kejayaan umat sejak ketika Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hamalatul Quran, pemikul Al-Quranul Karim, para pejuang Al-Quranul Karim menjadi orang-orang yang mulia di tengah umat sejak dulu, sekaligus merekalah yang membawa panji-panji kemuliaan Islam bahkan ke seluruh dunia. Di Makkah Al-Mukarramah, ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, dengan surah-surahnya yang pendek, dengan akidahnya yang kokoh, dengan
bentuk langgam bahasanya yang sangat menggedor-gedor dan mengobrak-abrik tatanan sastra yang jahiliyah, maka Al-Quranul Karim menjadi syiar yang sangat luar biasa. Hatta ketika dia hanya bagian kecil dari Al-Quran, tetapi diyakini dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka kekuatan Al-Quran dan kekuatan iman itu tegak, kokoh, tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tersebutlah kisah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bagaimana seorang budak berasal dari negeri Habasyah yang jauh, berkulit hitam, ketahuan oleh tuannya Umayyah bin Khalaf bahwa dia telah masuk Islam. Maka dengan begitu kejam, Bilal diseret dari dalam kota menuju ke padang pasir membara. Diseret dengan punggung terparut-parut, kerikil bebatuan dan pasir membara. Ditelentangkan di bawah terik matahari, di atas pasir yang panasnya menggosongkan. Diletakkan sebuah batu besar di atas dadanya untuk menekan nafasnya sedemikian rupa. Dan dalam keadaan itu terpanggang dari atas oleh terik mentari dan dari bawah oleh pasir membara, Umayyah bin Khalaf masih terus mencambukinya, menyiksanya, memaksanya untuk keluar dari dinil Islam, memaksanya untuk mengingkari tauhid, memaksanya untuk meninggalkan keesaan Allah menuju penyembahan berhala lagi, memaksanya untuk keluar dari Islam yang mana dia telah berserah diri dengan bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Tetapi Bilal teguh, sabat, penuh keyakinan. Setiap kali cambukan itu datang dan memecah kulitnya, menjadikan darahnya berderai keluar, maka Bilal mengucapkan satu bagian, satu kata dari Al-Quran yang diyakini dengan keyakinan yang sangat bulat. Ahad, Ahad, Ahad. Terus demikian, dia pegang teguh keyakinannya bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu Ahad. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah ta'ala bahkan pernah menyampaikan dalam salah satu tinjauannya terhadap peristiwa ini bahwa pada hakikatnya sebenarnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pada saat itu hendak membaca suratul Ikhlas, bagian dari Al-Quran, yakni suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akan tetapi pengaruh siksaan yang sangat keras sekaligus keadaan beliau pada saat itu, dikatakan Bilal belum menghafal suratul Ikhlas dan dia hanya ingat satu bagian kata dari suratul Ikhlas, yaitu kata Ahad. Maka kata Ahad itu yang dia syiarkan untuk melawan kekejaman tuannya Umayyah bin Khalaf. Kita tahu di situ bahwa dengan satu kata yang diyakini dengan keyakinan yang bulat penuh di dalam hati tentang kebenarannya dari Allah, Ahad, satu kata dari suratul Ikhlas, satu kata dari 6.236 ayat Al-Quran Karim menurut qiraat Hafiz an Asim yang kita kenal, satu kata yang sangat pendek hanya terdiri dari 3 huruf, Ahad,
telah menjadi kekuatan yang luar biasa mempertahankan keimanan Bilal. Betapapun terus dan terus mencambuk Umayyah bin Khalaf, dia tidak mampu untuk membuyarkan keimanan Bilal dengan semboyannya yang serasa menggedor-gedor hati tuannya. Ahad, Ahad, sebagai lawan dari kemusyrikan yang diyakini oleh Umayyah bin Khalaf. Ahad, satu dan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungan Al-Quranul Karim bagi para penjaganya. Siapa yang menjaga Al-Quran, dia dijaga oleh Al-Quranul Karim. Bahkan siapa yang menjaga satu kata dari Al-Quran, Allah pun menjaga keimanannya dari makar musuh-musuhnya. Ketika Bilal sudah mencapai puncak ketahanannya untuk disiksa, dan disiksa, maka Allah menurunkan pertolongannya. Sebuah keteguhan diberi hadiah oleh Allah berupa pertolongan. Datang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, berapa kau jual budak ini? Umayyah bin Khalaf berkata terkekeh, hai Abu Bakar, budak ini sudah tidak berharga lagi. Dia sudah berada dalam keadaan payah karena aku siksa habis-habisan, karena dia budak yang tidak tahu diri. Maka baguslah kalau ada yang mau mengambilnya, karena aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Katakan hargamu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dikatakan pada saat itu harga Bilal adalah 700 uqiyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengeluarkan uang sejumlah 700 uqiyah itu untuk diberikan kepada Umayyah bin Khalaf yang terkekeh dengan sangat puas, dan memerintahkan agar Bilal dilepas agar ikut dengan Abu Bakar. Ketika itu untuk merendahkan Abu Bakar, menghina kenaifannya dan membuatnya menyesal, maka Umayyah bin Khalaf berkata, sebenarnya budak ini sama sekali sudah tidak berguna, sudah cacat, sudah terluka, tidak akan mampu bekerja berat, sehingga sebenarnya harga yang pantas untuk dia tidak lebih daripada 70 uqiyah emas. Jadi kalau kau bayar 700, ini sungguh sebuah kemurahan hati yang luar biasa. Semoga kamu menyesalinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah menyesalinya. Seandainya tadi engkau menyebutkan angka 7.000 uqiyah pun, pasti akan aku bayar, karena dia adalah saudaraku dalam Islam yang sungguh tidak bisa dinilai dengan uang seberapapun juga. Kaget Umayyah bin Khalaf. Jadi menyombongi orang sombong itu sedekah itu yang dipraktekkan Abu Bakar. Semula Umayyah bin Khalaf hendak mengolok-olok Abu Bakar dengan pembelian sejumlah demikian yang dianggap sangat terlalu tinggi untuk budak yang sudah payah karena disiksa. Tetapi Abu Bakar ternyata mengatakan seandainya 10 kali lipat lebih tinggi pun akan tetap dia bayar, karena Bilal adalah saudaranya. Dan ini membuat tentu Umayyah bin Khalaf yang menyesal kenapa tadi dia hanya menyebut angka sedemikian, padahal seandainya dia sebut angka lebih tinggi dan lebih tinggi, Abu Bakar tetap pasti akan memenuhi harga tersebut. Maka Abu Bakar mengatakan, mulai hari ini engkau wahai saudaraku adalah Bilal yang merdeka, Bilal yang bebas. Dan kelak dia menjelma menjadi muadzin kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena keberkahan satu kata dari Al-Quran yang diyakini sepenuh hati, yaitu kata ahad, ahad. Maka yang disebut ahlul Quran menurut jumhurul ulama bukan cuma yang menghafal ayat-ayatnya, tetapi yang menghayati ayat-ayat itu, yang menjadikannya sebagai keyakinan utama, yang menjadikannya sebagai perlahan-lahan dengan komitmen yang kuat terjemah untuk amal-amalnya. Terjemah dari lafal-lafal Al-Quran itu ada dalam akhlaknya, ada dalam adabnya, ada dalam perilakunya, ada dalam perbuatannya, ada dalam tindak tanduknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
satu ayat yang diyakini sedemikian rupa menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Dan itulah kekuatan sejati dari Al-Quran yang dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, kana fulan yahfadzul Quran, adalah si fulan menghafal atau menjaga Al-Quran. Kemudian Imam Hasan Al-Basri tersenyum dan menimpali, balil Qur'anu yahfadhu, sebaliknya Al-Quranlah yang menjaganya. Dengan menjaga satu kata dari Al-Quran, Bilal bin Rabah dijaga Allah di dalam keimanan yang kokoh sampai kelak di akhir hayatnya. Inilah keagungan Al-Quran bersama Ahlul Quran, ya, kejayaan dari Ahlul Quran di hadapan orang-orang kafir yang mengira semua bisa dibeli, mengira semua bisa ditundukkan dengan siksaan, mengira semua bisa ditaklukkan dengan hal-hal kekuatan-kekuatan besi dan api yang semua bersifat duniawi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, seorang yang lain menjadi semakin pemberani dalam membawakan Al-Quranul Karim untuk dibaca di depan Ka'bah. Dialah Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dengan keberanian luar biasa senantiasa mensyiarkan Al-Quranul Karim. Dia pergi ke depan Ka'bah. Setiap kali ada ayat yang telah dia dengar, dia hafalkan dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bacakan ayat-ayat itu kepada semua yang hadir di dekat Ka'bah. Tak jarang, bahkan sering, apa yang dilakukannya itu aksi demonstratif membacakan ayat-ayat Al-Quran itu berujung dengan dia dikeroyok dan dihajar rame-rame oleh para pemuda Quraisy dan budak-budak mereka, sampai dia mengalami memar-memar, sampai dia mengalami biru-biru, sampai dia mengalami keadaan yang sangat parah, terluka dan pingsan di tempat. Lalu diseret ke rumahnya, dan setiap kali dia siuman, maka yang dia pikirkan pertama adalah agar bisa membacakan ayat Al-Quranul Karim lagi-lagi di depan Ka'bah. Kekuatan Al-Quran, kejayaan Al-Quran di tangan para pemberani seperti Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kelak akan menjadi satu dari 4 orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam belajar Al-Qur'annya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengatakan, pelajarilah Al-Qur'an ini dari 4 orang. Pelajarilah Al-Qur'an ini dari 4 orang. Yang pertama adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, yang kedua adalah Abdullah ibn Mas'ud, yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Inilah 4 orang yang oleh Rasulullah SAW diangkat menjadi maha guru Al-Quran pada saat itu. Pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Salah satu dari orang yang direkomendasikan Rasulullah SAW itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang Al-Quran mendarah daging dalam dirinya karena dia bela dengan jiwa dan raganya, karena dia syiarkan dengan keberanian yang luar biasa, karena dia serukan di depan Ka'bah sampai dia digotong pulang karena memar-memar dan luka-luka digebukin orang, dan dia tidak pernah menyerah untuk terus kembali ke Ka'bah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka sudah sepantasnya dia menjadi maha guru Quran, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, yang bacaannya baik, yang bacaannya menggelegar, yang bacaannya membuat gentar orang-orang Quraisy sampai harus mengeroyoknya.
di dalam haflah yang dia lakukan di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anul Karim menjadi pilar kejayaan bersama penghafalnya, bersama maha gurunya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang yang menjadi maha guru umat dalam bidang-bidang lainnya pula. Maha guru umat bukan hanya dalam qiraat, tapi juga maha guru umat dalam berbagai hal yang Rasulullah SAW begitu takjub kepadanya, dengan semangat belajarnya, dengan semangat mengajarnya, dengan semangatnya untuk lurus dan meninggalkan segala yang rusak dan bengkok, sehingga Rasulullah SAW membelanya ketika satu saat dia menaiki, memanjat sebuah pohon kurma hingga tersingkap kain di betisnya, dan orang-orang menertawakan betis Abdullah ibni Mas'ud yang tampak kecil dan kerempeng. Kemudian Nabi SAW menegur mereka yang menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyampaikan, tuan-tuan menertawakan betis Abdullah ibni Mas'ud, menertawakan betisnya Ibnu Ummi Abdin, demikian panggilan sayang Rasulullah untuk Ibnu Mas'ud, padahal betis itu di sisi Allah beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Demikianlah sang hafidhul Quran, hamilul Quran Abdullah ibnu Mas'ud yang sedemikian kokohnya berpegang kepada Al-Quran, sedemikian tekunnya dalam membaca dan menjaga Al-Quran, telah menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam Islam, sehingga nilai betisnya pun digambarkan Rasulullah SAW lebih berat daripada gunung Uhud. Maka kekuatan Al-Quran juga berada di dalam diri seorang budak yang dia akan mulia bersama Al-Quran, menjadi guru pengajar Quran bagi sahabat-sahabat utama yang dalam Islam senantiasa disebut-sebut namanya, menjadi pembesar-pembesar yang berkontribusi luar biasa bagi peradaban Islam. Salim adalah seorang budak. Dia budak dari Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu anhu. Ketika mereka berdua masuk Islam, kompaklah mereka dalam Islam, sehingga Salim dipanggil Salim Maula Abi Hudzaifah. Dia bekas budak menjadi maulanya Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dengan ketekunannya untuk mempelajari Al-Quranul Karim, Salim seperti yang disebutkan Rasulullah SAW segera menjadi rujukan Quran bagi para sahabat mulia. Juga para tokoh Quraisy yang masuk Islam belakangan menjadi murid-murid Salim Maula Abi Hudzaifah, termasuk Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, Utsman bin Talhah, 3 orang yang ketika masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah oleh Rasulullah SAW disebut dengan kata-kata Makkah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Karena Khalid adalah panglima paling brilian yang senantiasa setiap melewati lembah, bukit, sungai, padang pasir, pegunungan, apapun, dia menceritakan, tidak pernah aku melewati satu tempat pun
kecuali aku senantiasa bertafakkur, memikirkan strategi macam apa, taktik perang macam apa yang bisa kugunakan, baik sebagai yang menyerang maupun yang bertahan, baik sebagai yang jumlahnya banyak ataupun sedikit, baik yang sebagai pasukan yang terlatih ataupun pasukan yang terdiri dari para sukarelawan. Yang demikian ini senantiasa ternyata ditafakuri oleh Khalid bin Al-Walid sampai nanti di tahun ke-7 dia memutuskan untuk masuk Islam dan bertemu dengan Amr bin Al-As dan Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah, ketika menuju Madinah. Rasulullah SAW memberikan kedudukan yang mulia kepada mereka karena Khalid yang panglima brilian dan Amr bin Al-As yang seorang duta yang sangat hebat, negosiator yang sangat ulung. Sementara Utsman bin Talha adalah pemegang kunci Ka'bah yang dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, bahkan seluruh kabilah bangsa Arab. Tiga orang ini dipercayakan kepada Salim Maula Abi Hudzaifah untuk menjadi guru-guru mereka. Maka gurunya Khalid adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Bersamanya di dalam medan peperangan, mengisi waktunya di antara pertempuran-pertempuran yang harus dipimpinnya dengan belajar Al-Quran kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan setiap kali Khalid bin Al-Walid mempelajari ayat-ayat yang bicara tentang ayahandanya, Walid bin Al-Mughirah, dia menitikkan air mata dan merasa betapa kecewanya ayahandanya karena tidak sempat memasuki dinul Islam dan membaca Al-Quran dengan seksama, mengetahui makna-maknanya dengan seksama. Padahal banyak ayat Al-Quran juga yang turun untuk membalik, membantah, dan menjatuhkan berbagai khayalan yang ditiupkan oleh Walid bin Al-Mughirah dalam rangka menjatuhkan makna-makna Al-Quranul Karim. Inilah kekuatan yang luar biasa dari seorang mujahid Qur'ani, Salim Maula Abi Hudzaifah, demikian pemberani, demikian penuh dengan kepahlawanan, sehingga dalam pertempuran Yamamah ketika berperang melawan pasukan Musailimah Al-Kadzab, sang nabi palsu, maka dia menjadi tonggak mencegah tercerai-berainya pasukan kaum muslimin. Karena memang pasukan Musailimah terlatih bertempur di pertempuran suku, dan juga pasukan Musailimah dalam keadaan semangat yang sangat tinggi karena sebelumnya telah berhasil membunuh banyak di antara pasukan kaum muslimin. Maka pada saat itu Salim Maula Abi Hudzaifah melihat barisan kaum muslimin kocar-kacir diterjang pasukannya Musailimah Al-Kadzab, sehingga dia khawatir kalau kaum muslimin akan dipukul mundur dari Yamamah dengan kondisi demikian. Maka dia menggali sebuah lubang, kemudian memasukkan tubuhnya ke lubang tersebut, lalu memegang tombak dan panjinya tetap teguh di situ. Dia timbun badannya sampai separuh supaya dia tidak melarikan diri, supaya dia tidak ketakutan. Dia teguhkan dirinya di situ untuk melawan siapapun yang bergerak maju ke arah pasukan kaum muslimin, dan dia semangati, dia korbankan semangat pasukan kaum muslimin dengan panji-panji di tangannya dan syiar-syiar Quran yang keluar dari lisannya. Akhirnya Salim Maula Abi Hudzaifah gugur sebagai pahlawan di dalam perang Yamamah. Sang guru Quran, muallimul Quran yang agung,
gugur dengan luka-luka yang semuanya ada di arah depan tubuhnya. Tidak ada yang di arah belakangnya, menunjukkan kegigihan dan luar biasanya perlawanannya terhadap pasukan Yamamah dari milik Musailimah Al-Kadzab yang sedemikian kejam dan mengisnya pada saat tersebut. Penghormatan kepada Salim Maula Abu Dzaifah diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selaku khalifah pada saat itu, dan kemudian karena itulah Sayyidina Umar merasa khawatir tentang Al-Quran. Gugurnya Salim Maula Abi Hudzaifah telah melahirkan sebuah gagasan yang bernilai pahala jariyah bagi para sahabat utama pada saat itu, yaitu proses pembukuan Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar mengusulkan, wahai Khalifah Rasulullah, kalau begini didiamkan, maka lama-kelamaan para qurra akan habis dan Al-Quran akan hilang. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, wahai Umar, bukankah Allah telah berjanji bahwa Dia yang menurunkan Al-Quran, maka Dia yang akan menjaganya, memeliharanya dengan jaminan darinya. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, betul, Allah akan menjaga Al-Quran, tetapi tentu dengan cara yang apabila kita terlibat di dalamnya kita akan mendapatkan pahalanya, yaitu dengan membentuk tim yang akan menuliskan Al-Quranul Karim dalam satu mushaf. Maka dibentuklah tim itu dengan ketua seorang anak muda yang sangat teliti, yang sangat cerdik, yang sangat baik hafalannya dan kadar intelektualitasnya, demikian pula sikap ilmiah dan objektifnya, sehingga dia diberi amanah demikian seorang pemuda Ansar namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana Zaid memimpin tim yang terdiri dari sahabat-sahabat yang berusia jauh lebih tua daripada dirinya, sahabat-sahabat senior yang merupakan para penulis wahyu, sahabat-sahabat senior yang bahkan di antara mereka adalah para sahabat utama yang dijamin ke surga, bahkan nantinya menjadi khulafaur rasyidin seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat utama yang lain termasuk Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, juga nama-nama lain yang menjadi pelengkap dari tim perumus Al-Quran ini. Ditetapkan aturan semua orang bisa menyetorkan hafalannya dengan menyertakan 2 kesaksian dari 2 orang yang adil laki-laki, sehingga didapati ada seorang yang akan mengajukan hafalannya berupa 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, atau dalam riwayat lain 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, tapi dia kesulitan untuk menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa dia benar-benar mendengar ayat tersebut dari Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Thabit pun bahkan dengan rela hati mendudukkan dirinya sebagai saksi, padahal dia adalah yang menjadi pimpinan dari proses penulisan mushaf Al-Quran itu. Tapi dengan objektivitas yang luar biasa, dengan orang tersebut bersungguh-sungguh untuk menghadirkan hafalan, maka hafalan yang sebenarnya sudah dihafal oleh para tim perumus sejak jauh-jauh hari, dan baru sekarang disampaikan kepadanya, kesemuanya diterima dengan kelapangan dada yang luar biasa. Zaid bin Thabit pahlawan dalam penulisan Al-Quranul Karim, salah seorang yang juga kelak menjadi maha guru Al-Quranul Karim. Dan amal jariah ini terjadi karena gugur syahidnya
Salim maula Abi Hudzaifah bersama Abu Hudzaifah bin Utbah, sahabat setianya, sehingga mereka pun kelak dikuburkan di dalam satu liang yang sama. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keagungan, kejayaan hamalatul Quran seperti Salim maula Abi Hudzaifah juga tentu diperlihatkan oleh banyak tokoh lain dari ahlul Quran, seperti tadi Zaid bin Thabit, seorang yang dengan Quran ada dalam dadanya ternyata tidak menghalanginya untuk belajar berbagai macam ilmu-ilmu yang lain. Beliau adalah pakarnya pakar, ahlinya ahli, intinya inti ya, dalam ilmu faraid atau ilmu tentang pembagian waris, yang pada saat itu ilmu matematika masih asing bagi bangsa Arab, dengan kerumitan pecahan-pecahan yang juga masih sangat terbatas diketahui oleh masyarakat pada saat tersebut. Kemudian Zaid bin Thabit adalah juga seorang yang tekun di dalam belajar. Berkah Al-Quran yang ada pada dirinya, dia juga tekun untuk belajar melaksanakan tugas-tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satunya yang paling monumental adalah bagaimana dia diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari bahasanya orang Yahudi ahli kitab di Madinah yang menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, yang tentu sangat-sangat diperlukan pemahaman itu agar kasak-kusuk mereka, konspirasi-konspirasi mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin segera bisa dicegah sejak awal. Dengan mengetahui bahasa, seseorang akan terhindar dari penipuan atau makar atau tipu daya kaum yang lain. Jadi sang maha guru Quran Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di luar tugas-tugasnya sebagai sekretaris wahyu, penulis Quran, juga ternyata adalah seorang yang sangat cerdas di dalam berbagai bidang. Maka jangan belajar dari Zaid bin Thabit, ya, jangan ragu untuk mempelajari hal-hal selain dari bidang yang ditekuni awalnya, yaitu Quran. Ketika kita sudah menguasai Al-Quran, maka Al-Quran akan membukakan untuk kita berbagai hal di dunia ini. Maka saya teringat ya satu pengajaran dari seorang syekh bahwa ajari anak-anakmu Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam kehidupan. Kalau terbalik, ya, ajarkan kehidupan kepada anak-anak kalian, maka akan terputus mereka dari Quran, dari keberkahannya, dari ilmunya, dan juga dari berbagai serba-serbinya. Al-Quran itu memberi keberkahan dan kebaikan dalam hidup seseorang. Ketika kita meloncat dari Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abu Hudzaifah, kemudian ke Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang kelak akan menjadi panitia lagi dalam masa Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan tashih dan melakukan koreksi terhadap mushaf-mushaf yang ada, sampai kemudian mushaf-mushaf itu dijadikan pedoman panduan penulisan ulang mushaf, dikirim ke kota-kota utama Islam, ke Kairo di Mesir, ke Damaskus di Syam, ke Kufah dan Basrah yang ada di Irak, ya, ke Yaman, ya, ke Makkah dan Madinah, yang menjadi tempat-tempat yang mushaf ini menjadi mushaf standar imam di waktu-waktu berikutnya. Kejayaan yang lain tentu diraih juga oleh para ahlul Quran yang lain.
bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan Al-Quran dalam dadanya oleh Rasulullah SAW direkomendasikan sebagai orang yang paling mengerti al-halal wal haram dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim membuat Mu'adz bin Jabal mulia, dimuliakan sedemikian rupa ya, di antara guru-guru umat ya. Termasuk bahwa beliau akhirnya gugur dalam ta'un ya, dalam merebaknya pandemi ketika itu di negeri Syam, dan Sayyidina Umar bin Khattab merasa sangat kehilangan bersama dia dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sehingga kelak ketika diajak berandai-andai maka Sayyidina Umar selalu akan mengandaikan seandainya Salim Maula Abi Hudzaifah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal ini masih hidup ya, Sayyidina Umar mengatakan saya tidak akan kesulitan untuk menunjuk pengganti saya. Salah satu di antara mereka adalah orang yang paling layak atas jabatan ini. Jadi kekhalifahan pasca Sayyidina Umar bin Khattab, sebenarnya beliau pernah mengatakan seandainya Salim Maula Abi Hudzaifah masih hidup, kau tidak akan pernah ragu untuk mengangkatnya menjadi khalifah. Atau beliau juga mengatakan ya, seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, tentu tidak kesulitan untuk menjadi khalifah ya, menggantikan Sayyidina Umar. Juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang yang dipercaya oleh umat aminu hadhil ummah, tetapi mereka semua qadarullah mendahului Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika tanggal pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, tiga-tiganya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar harus membentuk tim musyawarah untuk memilih pengganti beliau setelah beliau, dengan berisikan tim itu para sahabat yang telah dijamin untuk surga. Dan masih hidup pada saat itu ada 6 orang: Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, kemudian jelas Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan akhirnya Sayyidina Utsman yang terpilih pada saat itu. Sementara Al-Quran Karim terus dengan membawakan kejayaan bersama para penghafalnya, di mana misalnya Ubay bin Ka'ab menjadi muftinya Madinah. Ubay bin Ka'ab berhasil meruskan pemahaman Sayyidina Umar bin Khattab tentang as-sabiqun al-awwalun. Misalnya ketika Sayyidina Umar membaca qiraatnya as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansarul ladzina tabauhum. Di sini bacaan Sayyidina Umar berarti yang as-sabiqun al-awwalun adalah para muhajirin, sementara orang-orang Ansar hanya mengikuti mereka. Lalu ada seorang yang membaca di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab ayat ini sesuai yang kita baca sekarang. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Kaget Sayyidina Umar, dari mana kamu baca seperti itu? Seperti inilah bacaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay bin Ka'ab pun dihadirkan. Kalau engkau tidak bisa menjelaskan bagaimana kemudian bisa dibaca seperti ini, dan engkau tidak bisa menghadirkan saksi bahwa Rasulullah SAW membacanya seperti ini, maka aku akan kenakan hukuman ta'zir, hukuman peringatan untukmu. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun memanggil para sahabat lain yang menyimak bacaannya di hadapan Rasulullah SAW, sehingga kemudian sempurnalah bacaan tersebut dengan pemahaman yang baru untuk Sayyidina Umar. Jadi yang muhajirin dan ansar dua-duanya bisa menjadi as-sabiqun al-awwalun, dan mereka semua adalah orang-orang yang diikuti oleh umat di sepanjang zaman dengan berbagai
keimaman mereka, berbagai kepemimpinan mereka yang luar biasa dahsyat. Ubay bin Ka'ab adalah orang yang juga ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi imam salatul tarawih atau qiyamul lail Ramadan pada masa beliau, sebab betapa agungnya kedudukan Ubay bin Ka'ab sebagai maha guru Quran pada saat tersebut, sehingga Sayyidina Umar pun memintanya untuk menjadi imam salat qiyamul lail Ramadan atau salat tarawih yang panjang dengan mengambil suri teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maha guru Quran yang lain itu adalah tadi sudah kita sebut Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang begitu dicintai juga oleh Rasulullah SAW, sering diajak berboncengan bersama Rasulullah dalam menunggangi untanya, sering diajak diskusi oleh Rasulullah SAW dengan perkara-perkara yang pelik, dan kemudian pernah Rasulullah menitipkan satu rahasia besar kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, kata Nabi SAW, apakah rahasia, apakah haknya Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz bin Jabal berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW kemudian menimpali kepada Mu'adz bin Jabal, haknya Allah atas hambanya adalah untuk diibadahi tanpa dipersekutukan dengan apapun, dan haknya hamba atas Allah adalah untuk tidak diadab olehnya selama masih bertauhid, meyakini bahwa tiada ilah selain Allah. Maka Mu'adz bin Jabal segera tanggap dan berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya bawa ini, saya bicarakan ini, saya sampaikan ini kepada rekan-rekan untuk menyemangati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan dulu, karena aku khawatir itu akan membuat mereka bermalas-malasan. Maka Mu'adz bin Jabal menyimpan rapat rahasia tersebut sampai akhirnya menjelang akhir hayat. Dia terfikir takut dianggap menyembunyikan ilmu, takut dianggap menjadi bagian dari orang-orang yang tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan. Mu'adz bin Jabal pun menyampaikan hadis ini kepada kita semua sebagai sebuah kabar gembira, tidak untuk bermalas-malasan, tapi justru untuk bersemangat mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi oleh tauhid yang bersih. Di dalam perjuangan tentu yang menarik justru para qurra, para ahli Quran, para hamalatul Quran biasanya adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para syuhada terlebih dahulu, mendahului yang lain. Mereka menjadi penyubur bumi dengan darahnya yang suci, darah para qurra, para hamalatul Quran, menjadikan dakwah semakin subur dan makmur, menjadikan dakwah semakin tergelar di seluruh jazirah. Pada peristiwa yang disebut sebagai Bi'r Ma'unah misalnya, datang seorang bernama Amir bin Malik kepada Nabi SAW meminta agar dikirim para qurra, mengingat sukunya yang sangat besar ini ingin belajar Islam. Nabi SAW semula ragu karena khawatir tentang keselamatan para qurra yang sangat rawan. Tetapi Amir bin Malik menjamin keselamatan mereka dengan jiwanya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Maka Rasulullah pun akhirnya mengizinkan 70 orang sahabat berangkat sebagai duta-duta Rasulullah SAW, mayoritasnya mereka dari Ansar, termasuk di antara mereka adalah Haram, putra dari Ummu Haram binti Milhan yang sangat terkenal. Ya, para qurra ini mayoritasnya orang-orang Ansar, dan mereka berangkat, dan
Sebelum tiba di kabilah yang dimaksud, mereka berkemah di sebuah tempat yang ada mata airnya yang disebut sebagai Bi'r Ma'unah. Haram diutus untuk menemui pemimpin kabilah tersebut, yaitu Amir bin Tufail, tapi ternyata sangat bencinya Amir bin Tufail kepada Rasulullah SAW, membuatnya bertindak sampai membunuh Haram. Dan kemudian Haram ini dalam syahidnya, sang ahli Quran, sang hamilul Quran berteriak, demi Allah aku telah mencapai kejayaan yang aku tuju. Jadi cita-citanya memang syahid fi sabilillah, dan terkabul pada hari itu karena dibunuh oleh pemimpin kabilah yang zalim ini bernama Amir bin Tufail, yang tidak mengindahkan etika kenegaraan sedikit pun, membunuh utusan, dan juga bahkan tidak menghormati jaminan keamanan yang diberikan oleh pamannya sendiri, yaitu Amir bin Malik. Tidak lama kemudian bahkan dia menggalang pasukan untuk menyerbu ke perkemahan para sahabat Qurra, ahli-ahli Quran yang ada di Bi'r Ma'unah, dan dia bahkan membantai mereka semua, yang dengan itu Rasulullah SAW sangat bersedih hati, dan beliau SAW kemudian menjadikan momentum itu untuk memulai syariat kunut nazilah, doa yang dibaca di akhir i'tidal terakhir setiap salat fardu, di mana Rasulullah SAW mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang telah berbuat zalim kepada para qurra, yang telah menumpahkan darah mereka di Bi'r Ma'unah, seperti yang telah terjadi pada waktu itu. Jadi gugurnya para qurra, gugurnya para hamalatul Quran ini menjadi sebuah kerugian besar, tetapi juga menjadi sebuah keberkahan besar ketika Allah mengambil mereka sebagai para syuhada yang tidak pernah mati tetapi hidup di sisi Allah, dan mereka ini menjadi penyubur bagi dakwah yang setelah itu betul ternyata Allah ganti dengan berbondong-bondongnya masuk Islam berbagai kabilah, berbagai suku, berbagai bangsa untuk menuju ke Madinah menyampaikan baiat kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai peristiwa jihad fisabilillah, Rasulullah SAW senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur bagi penguburan jenazah para syuhada. Beliau senantiasa mengutamakan orang yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, yang pemahaman terhadap Al-Qur'annya lebih menyeluruh. Dan ini Masya Allah Tabaraka Rahman sepertinya terjadi sampai hari ini, di mana kejadian misalnya di bumi jihad Palestina, maka yang paling awal biasanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para syuhadanya adalah orang yang paling aqra, yang paling kuat pemahaman dan bacaannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Tentu tidak heran sebab kelak di akhirat pun para ahlul Quran akan dipersilahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca, dan di mana dia berhenti membaca, disitulah keagungan yang diberikan oleh Allah kepadanya dari surganya. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.